Akhir-akhir ini publik digegerkan dengan penelitian atau kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyimpulkan bahwa tidak terkonfirmasinya nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Padahal para habaib yang ada di Indonesia sudah mengklaim sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah. Makanya mereka menisbatkan diri sebagai Ba'alawi. Tentu saja pisau analisisnya adalah metode penelitian ilmiah. Klaim nasab habaib ini bermasalah. Jika ditakar secara ilmiah, berarti klaim Robitoh Alawiyah sebagai keturunan Nabi ini menjadi bermasalah. Karena tidak ada sumber otentik baik secara tulisan, artefak, lisan, benda maupun peristiwa yang bisa mengkonfirmasi keberadaan Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Diketahui nama Ubaidillah baru muncul dalam catatan nasab yang ditulis pada abad ke-10 dan sekitarnya. Artinya dari abad ke-5 sampai ke-9 nama Ubaidillah belum ada. Dari abad ke-5 sampai ke-9 ya. Kemudian kalau pisau analisisnya adalah pelacakan sanad dalam ilmu mustolah, maka klaim nasab habaib juga tidak terkonfirmasi seperti yang disampaikan pada tulisan-tulisan yang terdahulu, yang namanya keabsahan periwayatan. Seorang periwayat harus sezaman dan mendengar langsung dari narasumbernya. Kalau tidak, maka kualitas riwayatnya termasuk mursal. Sehingga mengakui keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan referensi pada abad ke-9 atau ke-10 atau ke-11 berarti masuk dalam kategori dhaif atau lemah kebenarannya. Apalagi referensi tersebut tidak bisa menghadirkan artefak benda audio abad ke-4 atau ke-5 untuk menguatkan kajiannya. Hal ini bukan untuk mendistorsi keberadaan habaib di Indonesia. Juga tidak untuk melahirkan syubhat terhadap tatanan sosial habaib. Tetapi ini adalah masalah metodologi ilmiah. Sampai di sini kita semua mengetahui bahwa secara ilmiah, baik metode klasik maupun metode modern, penelitian Kiai Imad tidak terbantahkan. Akan tetapi, serangan demi serangan dari berbagai penjuru berdatangan ke Kiai Imad, mulai dari tuduhan sebagai pemecah belah umat, sebagai penebar kebencian, Syiah, Pansos, dan lain sebagainya. Kiai Imad sudah siap untuk berdiskusi apabila diajak untuk berdiskusi. Bahkan beliau pernah menyatakan siap untuk berdebat selama 3 hari. Terbukti pengasuh pesantren sekabupaten Tangerang ini melakukan tabayun dan diskusi seputar penelitiannya. Semua orang yang menyanggah selama ini belum mampu masuk dalam substansi masalah, yaitu tidak terkonfirmasinya nasab Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Semua referensi yang diajukan untuk menyanggah baru berdasar asumsi, analisa, pandangan para pentahqiq kitab-kitab nasab, atau baru berupa klaim mu'alif kitab tertentu bahwa memiliki guru yang tersambung dengan nama-nama dari klan Ba'alawi
Kadang juga para penyanggah bermodal pujian mu'alif kitab terhadap nasab klan Ba'alawi dan seterusnya dan seterusnya. Belum ada dari puluhan penyanggah yang bisa membuktikan baik tulisan, bukti fisik, artefak, syawahid, korinah, atau yang lain-lain yang ada di abad-abad sekitar Ubaidillah hidup, sehingga secara ilmiah tertolak sanggahannya. Tentu saja kita tidak bisa menyatakan atau mengklaim atau menuduh Kiai Imad sebagai pemecah belah bangsa. Sama sekali tidak tepat tuduhan ini ditujukan kepada Kiai Imad. Justru yang selama ini ada adalah kebencian yang muncul dari para penyanggah yang berlebihan, terutama dari oknum habaib sendiri yang langsung melabelkan Kiai Imad sebagai pemecah belah umat dan lain-lain. Kiai Imad justru menunjukkan kesediaannya untuk menerima penegasan baru bahwa yang pertama mengangkat nama Ubaidillah bin Ahmad adalah Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, dan penegasan ini merupakan komplementer dari hasil penelitian sebelumnya. Artinya, Kiai Imad tetap membuka revisi hasil penelitiannya, asalkan referensial dan bisa dipertanggungjawabkan. Kitab-kitab selanjutnya yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad Naqib kemungkinan besar menukil dari Habib Ali Sakron tersebut. Ala kulihal, kelemahan tesis Habib Ali bin Abu Bakar Sakron berkesimpulan lewat asumsi, atau dalam bahasa usul fikihnya masih menggunakan logika amrun i'tibarun bi dhihni. Asumsi ini akan bisa dikategorikan ilmiah dan selaras dengan metodologi penelitian baik modern maupun klasik jika disertai dengan korinah atau syawahidnya. Korinahnya bisa berupa temuan artefak, fakta audio, kesaksian, dan lain-lain. Tidak ada satu peristiwa pun yang tanpa hikmah. Allah hadirkan segala kejadian dengan berbagai ibrah. Hikmah dari ibrah dan diskursus ini adalah bahwa kita disadarkan bahwa Wali Songo adalah dzurriyyah Rasul. Para kiai, ajengan, Gus, Raden Sultan Tubagus, dan lain-lain adalah mutiara yang selama ini terabaikan, padahal diri mereka Nusantara punya hutang budi. Dari mereka memancar ilmu dan kebajikan, dari mereka mengalir darah Wali Songo.